masih setia bersama kami pemirsa dalam bincang hari ini. Pemirsa, kalau tadi kita sudah berbincang nih dengan Pak Ade selaku Ketua Bank Sampah Al-Bustania Cilegon tentang apa sih bank sampah itu. Sekarang kita akan lanjut lagi nih pemirsa. Kita mengulik ternyata hal-hal lainnya yang pasti sangat menarik. Baik Pak Ade, kita lanjut lagi nih Pak ya. Siap. Nah Pak, sebenarnya sejak kapan Pak bank sampah di Al-Bustania ini berdiri? Untuk bank sampah Al-Bustania itu sendiri berdiri sejak tanggal 13 Januari 2023. Kita udah setahun berjalan untuk di bank sampah Al-Bustania. Sebelumnya kita juga melakukan di lingkungan sekitar terlebih dahulu, di lingkungan tempat pembuangan sampah tersebut, dan kita fokus tahun kemarin sampai saat ini kita ke salah satu yayasan Al-Bustania. Kebetulan memang kita pakai kendaraan itu. Kendaraan apa tuh maksudnya? Artinya kendaraan wadahnya adalah Al-Bustania ya Pak ya. Wah tadi sempet kayak karena biasanya udah agak ini nih ya Pak ya. Jadi memang diwadahilah oleh yayasan Al-Bustania ya Pak ya. Terbilang masih muda Pak, 1 tahun, tapi ternyata pergerakannya cukup progresif ya Pak. 1 tahun betul. Kalau menurut saya sih kayaknya lama 1 tahun. Karena betul. Iya. Karena memang merintis Pak. Betul. Biasanya merintis memang kita kayak mulainya benar-benar dari bawah ya Pak ya. Jadi mungkin setahun terasa lama. Terhitung 1 tahun itu di yayasan Al-Bustania. Sebelumnya kita sudah di lingkungan sekitar. Karena memang dulu juga kita tergabung di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kemitraan Kelurahan Bagendung sejak 2016. Hanya saat itu kita baru melihat dari sisi kompensasi dengan tuntutan masyarakat sekitar. Baru hanya sebatas itu saya berpikir saat itu. Berjalannya waktu, ya alhamdulillah dengan bertemu orang-orang yang memang berpengalaman di dunia perplastikan, dari situ kita bisa belajar. Baru kita coba di lingkungan sekitar 1 tahun. Langsung kita fokuskan di lembaga yayasan Al-Bustania karena memang dengan wadah itu saya rasa akan mudah, sehingga aktivitas yang sehari-harinya kita bisa pantau sehari-hari di situ, mulai dari wali murid, anak-anak RA atau anak MI. Makanya setiap aktivitas sekolah memang pertama masyarakat sekitar kaget kok di samping bawa tas gitu kan sambil bawa sampah. Memang sempat ada gugatan lah gitu tuh, itu menurunkan derajat orang yang sedang mencari ilmu segala macam. Tapi saya punya prinsip tersendiri, justru kalau berbicara sampah itu sulit untuk kita teorikan, Mbak Rida. Kalau perihal sampah memang harus kita praktikan. Dengan praktik itulah nanti masyarakat sekitar melihat di situ nilai sisi edukasi untuk masyarakat. Betul. Tapi ini juga menjadi catatan sih Pak. Kadang tuh kata sampah tuh seolah-olah seperti hina ya Pak ya. Padahal kayak enggak kok gitu. Toh sampah itu adalah hasil penggunaan dari manusia itu sendiri ya Pak ya. Jadi tadi kalau semisal yang Bapak ceritakan anak-anak muridnya ya Pak ya, selain ketika berangkat sekolah, selain membawa tas, membawa sampah juga untuk ditabungkan lah Pak ya. Wah, justru itu jadi Pak, kalau menurut saya itu juga manfaat. Jadi anak-anak ini lebih aware atau lebih peduli bahwa ketika ada sampah, ini bukan yang dibiarkan, tapi kayak ini sampah bisa menjadi sesuatu hal yang lebih berharga lagi. Baik Pak. Nah, kita kembali lagi Pak terkait dengan bank sampah ini. Bank sampah ini ternyata memang bukan satu-satunya ya Pak ya, ada dan bukan di Cilegon saja mungkin. Di wilayah yang lainnya juga ternyata banyak sekali bank-bank sampah, entah itu diinisiasi oleh desa ataupun yang lainnya. Melihat dari bank sampah di Al-Bustania ini nih Pak ya, ada berapa sih nasabahnya nih Pak selain warga ataupun masyarakat yayasan Al-Bustania itu sendiri? Untuk semester pertama kita tercatat itu 170 nasabah. Kita fokus internal, mulai dari wali murid, wali santri. Kita berjalan dari Januari tahun kemarin sampai bulan Juni. Bulan Juni kita bagikan. Nah setelah itu baru ada beberapa masyarakat yang memang berbondong-bondong untuk ikut dengan alasan boleh atau tidaknya kalau putra putri kami di sekolahan di situ. Makanya saya jawab, silakan, kita sekarang udah dibuka untuk umum. Seperti itu. Untuk yang kedua memang 200
lebih, 265 nasabah yang tercatat. Baru beberapa hari kemarin kita dibagikan ke nasabah. Itu memang ya terbukti dan kita praktikkan untuk biaya pendidikan gitu. Memang ada sih beberapa nilai orang yang nabung itu masih minim gitu kan. Cuma satu hal lagi yang memang ingin kami tekankan, bagaimana caranya nasabah-nasabah yang aktif ini akan kita terapkan dari sisi bagaimana nasabah ini bukan hanya sebatas nabung atau sebatas sedekah, tapi benar-benar mencintai lingkungan, mengajari putra-putrinya. Karena saya punya istilah gini, persampahan ini memang bukan pekerjaan dan bukan karir semata, melainkan dijadikan sebuah kebiasaan. Dan apapun itu statusnya gitu loh, seperti itu. Dan saya yakin insya Allah itu bisa dilakukan mulai dari pribadi gitu Pak. Karena sampah itu kan istilahnya, sampah itu hasil dari aktivitas manusia. Betul Pak. Di mana ada manusia pasti di situ ada sampah. Pasti di situ ada Dan sampah. siapa yang melakukan? Ya manusia itu sendiri. Oleh karena itu apapun statusnya, baik tingkat atas atau tingkat rendah bahkan tingkat bawah, itu punya peran untuk bagaimana caranya kita mencintai lingkungan sesuai dengan syariat agama ternyata. Jadi balik lagi an-nadhafatu minal iman ya Pak. Kebersihan itu memang sebagian dari iman, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang pangkat. Sampah itu ya sudah, ibaratnya sampah dan menjaga lingkungan adalah kewajiban kita semua. Nah Pak, bagaimana nih Pak respon masyarakat ataupun tanggapannya? Tadi kan kalau Bapak udah bilang ada nih tanggapannya yang sempat mengkritisi, kok belajar bawa-bawa sampah sih Pak? Ada nggak tanggapan lainnya nih Pak? Untuk tanggapan yang lainnya memang ya lebih dari itu saya kira Mbak Rida. Boleh nih Pak diceritakan. Positif dan negatifnya memang akan selalu imbang ya. Betul. Apa yang kita lakukan. Bahkan ya mohon maaf, nasabahnya sendiri kadang ya mungkin tidak layak untuk kita sampaikan, akan tetapi di situ semakin banyak orang yang menanggap hal yang negatif, disitulah kami memiliki motivasi untuk bagaimana caranya kita bisa menyampaikan bahwa sampah ini penting untuk kita lakukan, untuk dijadikan nilai-nilai ibadah. Sebenarnya banyak Mbak Rida. Di samping kita sedekah, kenapa kita tidak fokus ke sedekah dulu? Memang kita visi misinya memang dua, menabung dan bersedekah sampah. Tapi kita yang pertama kita menabung nih, toh menabung juga itu adalah anjuran syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya dengan adanya tanggapan yang negatif, kami selalu memberikan hal yang positif. Selagi ada yang bertanggapan positif, kami akan berikan yang terbaik untuk para nasabah-nasabah di situ. Bahkan orang yang tidak masuk di nasabah pun ya bervariatif gitu, relatif ya, ada yang berpikir negatif, yang berpikir positif. Karena memang saya yakini dari Sabang sampai Merauke berbicara sampah itu memang tidak akan pernah usai Pak. Seperti itu. Bahkan itu sudah menjadi isu internasional. Betul. Berbicara dasar keagamaan, dasar kepemerintahan, saya yakin semuanya sudah termaktub dalam undang-undang seperti Perpres nomor berapa itu 17 tahun nomor 8 tahun 2017 itu kan Perpres sudah mengatur itu strategi pengelolaan sampah. Terus di dalam ayat Al-Qur'an pun ada di surat Ar-Rum ayat 40 yang memang itu kerusakan manusia itu kerusakan lingkungan itu atau bumi itu dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan itu masih banyak, makanya itu tidak akan kita jadikan media. Kami lebih kepada bentuk amaliyah dan praktik. Itu bahkan ada yang menabung itu bukan jenis anorganik atau organik, tapi ada jenis sesuatu yang memang tidak layak kita sebutkan lah, kira-kira kayak gitu. Tidak layak dalam artian apa nih Pak? Lebih kepada mohon maaf apabila kurang tepat saya penyampaiannya, dan itu juga bagi kami lucu gitu tuh. Apa tuh Pak? Ketika ada nasabah yang menabung, entah itu disengaja atau tidak, ketika diambil dari plastiknya itu ya mohon maaf pakaian wanita gitu, wanita, dalaman wanita. Makanya dari situ di samping kita berpikir sambil senyum sambil meratapi ya Pak. Kok bisa ya? Itu ya
itulah romantika dalam melakukan bank sampah di Albustania seperti itu. Dan saya yakin ke depan semakin banyak hal-hal yang baru yang akan terjadi seperti itu. Betul. Jadi tadi kalau semisal pertanyaannya apakah bagaimana tanggapan masyarakat sekitar, tentu beragam. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Tapi ketika kita melakukan sesuatu hal, Pak, bagaimana caranya kita bisa berfokus pada hal positif saja, Pak. Tentunya itu menjadi modal kekuatan untuk bisa lebih meningkatkan nih apa yang akan ditujunya. Nah, baik Pak, kita akan break sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.